Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di tutorial komputer bersama Ilman Kadori. Di tutorial kali ini saya akan coba berikan pengetahuan dasar tentang SQL injection. Kita tahu bahwa SQL injection adalah salah satu teknik untuk mengecek atau membobol atau meretas atau mengetes sebuah web ataupun sebuah sistem atau aplikasi dengan menggunakan perintah-perintah SQL. Ya, istilahnya adalah SQL injection. Yang saya akan berikan contoh tutorialnya adalah SQL injection dasar ya. Jadi ini dasar sekali. Mungkin kalau yang sudah tahu, sudah terbiasa menggunakan ya tidak akan terlalu kaget ataupun jadi nanti kesan biasa-biasa saja. Tapi nanti mungkin bagi yang belum sama sekali mengenal, lumayan buat tambah pengetahuan tentang bagaimana itu SQL injection. Jadi SQL injection memanfaatkan kelemahan dari perintah SQL di sebuah sistem yang nanti kita bisa manipulasi atau istilahnya injection atau injeksi, kita bisa menambahkan atau menyisipkan perintah SQL yang lainnya untuk bisa masuk ke sebuah database atau sistem. Baik, kita langsung saja buka. Nah, nanti untuk alat-alat ataupun file-file yang dibutuhkan ada salah satu contoh file web. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi. Kemudian tools yang kita butuhkan adalah PHP, saya pakai SAM ya untuk aplikasi database-nya. Kemudian nanti ada satu file yang sudah disiapkan. Sama text editor mungkin yang belum punya. Misalnya Pak Ilman pakai atau saya pakai Sublime Text untuk melihat script programnya. Baik, langsung saja kita ekstrak atau kita masuk ke pembahasan. Langsung masuk ke database ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu database-nya di sini. Kita buat database dulu. Atau kita import database ya, import database. Teman-teman yang belum belum tahu atau lupa cara import database, nanti juga bisa lihat di channel ini ada tutorial tentang bagaimana cara import database. Jadi linknya nanti juga udah disediakan, silahkan yang lupa tinggal ditonton videonya. Oke, cara buat database, kemudian cara membuat tabel juga ada di channel ini. Silahkan buat ataupun tonton kalau yang belum tahu ataupun lupa. Kita buat database dulu sebelum kita menggunakan filenya. Kita buat database. Not respond. Buat database, misalnya kita buat database log. Oke, buat.
Masih loading, kita harus tunggu. Nah, ini dia nama database-nya, blog kita udah buat. Sekarang kita tinggal import untuk memasukkan tabelnya ya. Caranya import, kita telusuri. Kita cari, tadi saya udah download ada di folder download. Ini open, langsung create. Oke, sukses. Kita sudah berhasil mengupload atau mengimport database-nya ya. Di sini namanya database blog, ada tabel post, ada tabel user. Oke, sekarang kita akan meletakkan file webnya di htdoc atau sum. Kalau saya kebetulan di C sum, kemudian htdoc. Nanti foldernya juga blog. Oke, ini dia file-filenya. Kita sekarang akan coba akses hasil dari import database dan PHP-nya ya. Localhost blog. Localhost garis miring nama foldernya adalah blog, enter. Oke, kita coba akses. Kalau berhasil atau tidak ada masalah akan tampil ya, tampilnya seperti ini. My Music Blog, nanti ada profil Dewa 19, profil Padi, profil Gigi. Nanti kalau diklik Dewa 19 akan muncul detailnya, kemudian Padi sama juga, Gigi sama juga. Nah, kita nggak masuk ke nama-nama bandnya, kita akan masuk ke login ya, karena kita akan bahas untuk SQL, contoh SQL injection dasar yang pertama adalah bypass login. Kita akan masuk ke file admin login.php-nya, sehingga tampilannya ini, ya ini defaultnya ya. Kalau coba masuk login, username atau password salah. Oke. Nah, kita tahu kita akan login dulu secara benar di tabel user. Ada user apa aja. Nanti kita bisa praktekin. Yang pertama, login secara benar. Ya, temanya adalah bypass login ya. Kita akan gunakan login secara benar dulu. Ada user hari, kemudian passwordnya hari 34. Kita coba login.
hari, hari, hari 34, hari 34, login. Oke, nah ini adalah tampilan ketika kita berhasil login. Nanti akan muncul halaman administrasi blog atau nanti tempat si admin memposting atau membuat postingan baru tentang blog. Nah, sekarang kondisinya kalau kita menggunakan SQL injection, artinya kita coba memanfaatkan kelemahan dari script PHP web yang dibuat dengan PHP ini. Ya, kondisi yang pertama kita tidak punya password tapi kita punya username. Jadi misalnya tadi hari, kemudian kita tidak tahu password ya nanti, atau passwordnya boleh dikosongin, boleh dikasih apa aja. Tapi inilah perintah SQL injectionnya. Yang pertama, hari kita kasih tanda kutip 1, kemudian strip spasi. Nah, ingat, setelah nama username, isian username kita kutip 1, strip spasi, isi passwordnya sembarangan atau boleh dikosongin, kita login. Kalau berhasil berarti kita bisa bypass halaman login dengan menggunakan SQL injection. Nah, kita berhasil masuk walaupun kita tidak tahu password. Itu yang pertama ya. Jadi kondisi yang pertama adalah kita tidak tahu password tapi kita tahu username. Jadi kita bisa bypass username tersebut dengan menggunakan SQL injection dengan perintah tambahkan setelah username yang kita tahu kutip 1, strip spasi, kemudian login. Nah, gitu. Oke. Nah, yang kedua, gimana kalau kita tidak tahu sama sekali username-nya dan yang passwordnya juga tidak tahu. Nah, jadi kita boleh misalnya asal aja, kita masukin sembarangan ya, kita masukin sembarangan misalnya asal. Kemudian passwordnya asal juga, login apakah bisa? Tidak mau. Nah, sekarang kita coba lagi, asal, ini juga sembarangan, tapi kita akan, ini cara yang kedua ya, kita tidak tahu username, tidak tahu password, kutip 1, spasi or 1 sama dengan 1, boleh pakai limit, boleh enggak. Nah, kita nggak usah pakai limit, berarti langsung strip spasi. Coba login. Nah, berhasil masuk ke halaman administrasi blog. Nah, berarti kita bisa membypass login dari seorang administrasi. Nah, ingat lagi, diulang lagi. Cara yang kedua, jika kita tidak mengetahui username dan password, misalnya apa aja boleh, kutip 1, kita kasih logic or, kemudian 1 sama dengan 1, kemudian kutip atau strip spasi, passwordnya asal, login, berhasil login. Nah, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa script yang digunakan di blog ini masih lemah atau ada lubang. Kita coba cek scriptnya. Berarti script yang tadi kita bypass adalah ada di, ini saya pakai Sublime Text ya. Ada di admin login, silakan buka admin loginnya. Admin login, atau bisa pakai text editor yang lain ya. Nah, ini adalah script SQL yang digunakan. Jadi nanti sebenarnya jadi proses SQL injection ini kita nyoba-nyoba ya. Apakah nanti script yang digunakan oleh si yang membuat website ini seperti ini query-nya, ya kita kan nggak tahu. Jadi kita coba-coba aja dengan cara ini. Kalau nggak bisa ya mungkin memang sudah secure. Oke.
Yang jadi kelemahan adalah ketika variabel username dan password ini kita langsung letakkan, langsung post di username, sehingga manggilnya juga seperti ini. Ya. Nah, karena tidak ada filter, maka akan mudah diinjek dengan menggunakan SQL injection, sehingga kita bisa bypass login. Nah, untuk mengatasinya, sekarang saya mau tambahkan perintah fungsi MySQL ini. Nanti teman-teman juga silakan dicoba, atau saya izinin dulu ya, jadi supaya nanti kita tinggal aktifin saja. Jadi ini solusinya adalah tambahkan perintah atau fungsi MySQL real escape string, kemudian kurung buka, misalnya kurung buka, kurung tutup. Sama di variabel password juga sama, simpan. Nah, sekarang kita cek apakah ketika sudah ditambahkan perintah fungsi MySQL ini masih bisa login. Kita cek, kita back lagi. Misalnya tadi kita asal-asalan, kemudian strip kutip 1, kemudian or 1 sama dengan 1, strip spasi, passwordnya ini, apakah masih bisa login? Oh, masih ada error sedikit, cuman kita baca ini saja, username dan password salah, artinya si user yang pakai, atau si attacker atau si penyerang tadi tidak bisa masuk, jadi dianggap salah dengan memasukkan string tadi. Nah, ini terbukti jadi untuk mengatasinya kita di login seperti ini, karena masih ini kalau kita lihat scriptnya masih script biasa ya, PHP native. Jadi tambahkan perintah ini untuk mengatasi SQL injection untuk bypass login. Oke, itu dia lubang keamanan di bypass login. Jadi nanti kalau kita buat web, perhatikan supaya tidak terkena SQL injection. Mudah-mudahan bagian ini bermanfaat. Saya tutup dulu. Nanti bisa dicoba, silahkan lihat deskripsi lagi. Nanti kalau ada masalah bisa komentar di bawah postingan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.